Ini dalil as-sunnah tentang wajibnya khilafah. Al-kitabu was-sunnatu wa ijma'us sahabat. Jadi nun sewu, saya kurang sependapat ya dengan pemateri pertama, dalam artian kalau ayat itu dijadikan sebagai hujah wajibnya khilafah gitu loh. Mungkin ada nggak misalkan ayat-ayat yang gampangannya lebih jelas ya, lebih tegas, mungkin bahasanya Gus Nur lebih belak-belakan ya, bahwa khilafah ini wajib gitu loh. Misalkan kayak ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam misalkan. Itu kan jelas nih. Orang awam itu mendengar sudah, oh iya puasa itu wajib gitu. Nah ini kan kalau khilafah tadi itu dengan Al-Baqarah 30 tadi kan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya kalau saya melihat tidak ada perintah yang tegas. Misalkan dirikanlah khilafah misalkan. Le awamu gak gelem dirikan khilafah misalnya dosa ya, mlebu neraka misalkan. Ya, itu kan nggak kita jumpai. Ada itu Ustaz yang diundang jadi saksi ahli. Ya menyalah-nyalahkan, beristidlal dengan ayat Al-Quran kaitannya dengan wajibnya khilafah. Nah, habis itu dapat amplop pasti. Atau amplopnya sebelum dia jadi di amplop di awal, amplop di akhir. Para hadirin rahimakumullah, Al-Fakir ingin ngajak kita semua untuk mereview pelajaran usul fikih kita di kitab Usul Fiqhi alladzi la yas'u al-faqihu jahluhu. Disebutkan mengenai apa itu dalil. Ini sangat penting sekali bagi kita semua untuk mereview hal ini. Wad dalilu fil lughah, dan dalil secara bahasa. Jadi para hadirin, istilah bahasa ini memang bisa dibawa kemana-mana. Seperti halnya istilah khalifah. Khalifah itu bisa secara bahasa bisa imam artinya. Jadi imam rumah tangga bisa juga khalifah. Hanya saja memang di era para sahabat itu tidak populer. Sehingga Abdurrahman bin Auf tidak disebut sebagai khalifah di bidang ekonomi. Enggak. Kita enggak mendapatkan riwayat, Al-Fakir tidak mendapatkan bahwa Abdurrahman bin Auf adalah seorang khalifah di bidang ekonomi misalkan dan lain sebagainya. Memang khas di era para sahabat radhiyallahu anhum, istilah khalifah lah khas untuk Amirul Mukminin, yaitu untuk memimpin kita semua umat Islam yang berkuasa. Para hadirin rahimakumullah, saya ingin kembalikan dulu sebentar, kita review pelajaran usul fikih kita waktu di pesantren. Wad dalilu fil lughah, dan dalil secara bahasa, al-mursyidu ila syai'i, yaitu sesuatu yang dia mengantarkan, mengarahkan kepada sesuatu. Wal hadi ilaihi, menunjukkan kepada sesuatu. Ini lughatan. Jadi kita ini kan, kita di Jawa Timur kan banyak dari kalangan santri. Dan Al-Fakir sendiri, dan juga mungkin di antara para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sering baca doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Tunjukkanlah kepada hamba ya Allah sebagaimana engkau menunjukkan kepada orang-orang sebelum hamba. Allahumma hdini fi man hadait. Itu sering kita ucapkan. Wa fil istilahi, dan secara istilah. Jadi dalil itu secara istilah adalah sesuatu yang mengantarkan kepada hukum. Jadi muncul ada ahkamul khamsah, bisa hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, hukum makruh, hukum haram. Ini dia berangkat dari dalil. Dan dalil, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan paling utama adalah Al-Qur'anul Karim. Dan diikuti oleh As-Sunnah, Al-Hadithun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua sumber ini, kita semua mari kita tundukkan hati kita. Sehingga selaraslah dengan doa kita.
Dalam kunut subuh yang sering kita baca, berikanlah petunjuk pada hamba ya Allah. Kita baca Allah mahdini fiman hadait, buku yang dijadikan referensi, buku Republik tulisan Plato misalkan. Gimana nih Gus Nur ya kan? Mungkin mereka akan adakan maulidnya Plato Gus Nur kan, bukan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita sebagai muslim, kita harus berusaha menundukkan mindset kita, harus kita tundukkan. Hati kita harus kita tundukkan. Tubuh kita harus kita tundukkan. Lisan kita, mata kita hanya tunduk kepada Allah. Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita tundukkan ke sana. Ini sesuai dengan doa yang setiap hari kita baca di salat subuh. Kunut. Allahumma hadini fiman hadait. Ketika dibacakan ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 30 oleh Kiai Azizi, dia nggak mau. Katanya radikal nih Gus kan gitu. Na'udzubillah min dzalik ya. Terus antum baca Allah mahdini fiman hadait itu untuk apa? Kalau nggak mengambil Al-Quran sebagai referensi dalam bagaimana kita memiliki pandangan. Bagaimana hati kita senang sama benci nih. Kalau ke orang kafir kita harus benci, harus hati kita Gus. Ya. Tapi ketika kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadithun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus cinta. Termasuk istilah yang muncul dari lisan suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti khilafah, kita harus cinta. Kalau di pesantren itu kita menyelisih Pak Yai itu cangkolang bahasa Probolinggonya, Jember, atau bisa kualat, kita takut kualat. Loh, ini kalau menyelisih Al-Quran sama Al-Hadithun Nabi, apa kita nggak takut kualat 7 turunan? Waliyahzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal itu semua. Sehingga konsep khilafah itu, Gus Nur dan juga para hadirin rahimakumullah, itu adalah wujud bentuk ketundukan kita secara persepsi. Kita ingin akal kita yang kita tundukkan, Gus. Kepada siapa kita tundukkannya? Akal kita ini. Kepada siapa? Kita ajak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara gimana? Kita harus menerima hal-hal, istilah-istilah yang berdalam Al-Quran. Istilah-istilah yang berdalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai konsep yang berasal dari Al-Quran, berasal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih jauh, kita berusaha memahami, mempelajari, mendalami, dan lebih jauh mendakwahkan, yaitu menyebarkan di channelnya Gus Nur. Para hadirin rahimakumullah. Jadi konsep khilafah ini merupakan bentuk kecintaan kami kepada istilah yang muncul. Bukan dari Plato, Gus. Istilah khilafah bukan muncul dari Plato. Khalifah langsung dari Al-Quran. Al-Baqarah ayat 30, khalifah. Istilah khalifah langsung Al-Quran. Kalau kita menyelisihi istilah khalifah, nyinyir, Gus. Non sewu nih kan. Nyinyir istilah khalifah. Na'udzubillah min dzalik. Kayaknya kita perlu berbanyak taubat. Baca syahadat kita terus perbarui. Dan banyak istighfar. Benci kepada istilah khilafah yang berasal dari lisan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga hal yang harus kita muhasabah, para hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena kebencian kita itu tentu tidak baik, mengotori syahadat kita, mengotori ketakwaan kita. Di mana khatib Jumat, setiap Jumat di setiap masjid seluruh dunia pasti mengatakan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Dah. Ketika ada Gus Nur mengajak untuk memperjuangkan khilafah, dia menyebut Gus Nur ekstremis, ya kan? Bahkan dilaporkan kepada ormas tertentu, gitu kan? Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menundukkan cara pandang kita, mindset kita, akal kita, menundukkan hati kita, menundukkan anggota tubuh kita ini hanya tunduk kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana komitmen kita, harapan kita, keinginan kita di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita tundukkan, bukan kepada yang lain. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, mantap. Jadi gini teman-teman, sebelum saya kasihkan kesampaian, saya tarik kesimpulan dari beliau tadi.
istilah khilafah dan khalifah itu hanya ada di Al-Quran dan hadis gitu ya. Sama tidak akan temui di komik Doraemon misalkan, nggak ada di situ, nggih. Apalagi itu Gobing Hu, nggak ada di situ. Plato nggak ada. Di drama-drama Korea sama nggak akan temu itu, Pak. Khalifah Khilafah itu nggak ada di drama Korea. Di film India nggak ada, gitu ya. Nah, itu adanya hanya di Al-Quran dan hadis. Berarti suka nggak suka kata beliau, ya kita harus tundukkan memang jiwa raga kita ya dengan istilah-istilah kan gitu ya. Dan khilafah dan khalifah itu kan istilah di dalam Al-Quran. Kurang lebih sederhananya seperti itu. Monggo teman-teman harus tanya, monggo ada mau ditanyakan. Monggo. Betul, okay. Yang lengkap pertanyaannya, okay, langsung 2 orang dulu atau 3 orang langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari paparan pemateri yang pertama tadi itu, ngapunten, ini saya bukan bermaksud istilahnya tidak mau menundukkan kepada istilah Al-Quran tadi itu ya. Dari pemateri pertama bahwasanya dalil kewajiban khilafah tadi itu kan berdasarkan Al-Baqarah ayat 30 ya. Ditambah oleh beliau dengan An-Nur ayat 55 ya. Sebagaimana yang telah disitir oleh Gus Nur tadi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau yang di An-Nur ayat 55 itu kan wa'atallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Ya. Jadi nun sewu, saya kurang sependapat ya dengan pemateri pertama, dalam artian kalau ayat itu dijadikan sebagai hujah wajibnya khilafah gitu. Mungkin ada nggak misalkan ayat-ayat yang gampangannya lebih jelas ya, lebih tegas, mungkin bahasanya Gus Nur lebih belak-belakan ya, bahwa khilafah ini wajib gitu loh. Misalkan kayak ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam misalkan. Itu kan jelas nih. Orang awam itu mendengar sudah, oh iya puasa itu wajib gitu. Nah, ini kan kalau khilafah tadi itu dengan Al-Baqarah 30 tadi kan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya kalau saya melihat tidak ada perintah yang tegas. Misalkan dirikanlah khilafah misalkan. Le awamu gak gelem dirikan khilafah misalnya dosa, ya, mlebu neraka misalkan, ya, itu kan nggak kita jumpai. Nah ini mungkin saya butuh pencerahan ini. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya pertanyaan saya kok kebetulan nyambung. Sama tadi. Nama saya Pak Budi, ya kebetulan tetangga Gus Nur aja dekat sini. Ya, ini pertanyaan saya gini, dari dalil-dalil yang disampaikan tadi, itu saya merasakan bahwa penafsirannya itu mengandung multitafsir gitu loh. Ada yang menafsirkan ini, ada seperti itu. Nah, seperti kata Gus Nur tadi, saya khalifah di rumah tangga saya, misalkan. Nah ini ada lagi yang khalifah, yang wajib khalifah itu seperti ini. Ini kan mengandung multitafsir. Nah kalau memang pengertiannya itu pemahamannya multitafsir, berarti kan boleh dong kita nggak mewajibkan kan gitu akhirnya. Nah ini mohon ini bisa disampaikan secara tegas itu di mana gitu lah, sehingga kita nggak kabur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan bagus kan? Kan tidak dihukum. Nanya gini kan enak. Nggak cocok aku ambil pemateri pertama. Lalu seneng belak-belakan. Benar kata beliau. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam jelas. Dalile secara qot'i jelas. Lek kon langgar dosa kon. Lagi khilafah jarine multi tafsir. Monggo Ustaz Azizi barakallahu nggih.
Alhamdulillah. Baru kali ini ada pemateri di Banda. Subhanallah. Mengeten nggih. Dalil khilafah itu tidak hanya ayat Al-Qur'an, ya, sebagaimana sudah disebutkan oleh beliau tadi. Dan memang dijumpai di kalangan para ulama itu sebagian ada yang berdalil dengan ayat Al-Qur'an, ya. Sebagian lagi tidak berdalil dengan ayat Al-Qur'an, tapi berdalil dengan dalil yang lain, begitu. Nah, yang berdalil dengan ayat Al-Qur'an ini kita jumpai ada Al-Imam Al-Qurtubi dan lain-lain. Jadi Imam Al-Qurtubi tidak sendirian. Nah, itu tadi kami kutipkan dari kitabnya Imam Al-Qurtubi langsung. Nah, berikut ini kami ambilkan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jadi Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan beliau ketika menafsirkan ayat yang sama, yaitu Al-Baqarah 30. Beliau mengatakan, waqad istadalla al-Qurtubiyyu wa ghairuhu bihadhil ayati ala wujubi nasbil khalifati. Dan sungguh Al-Qurtubi dan ulama-ulama yang lain telah berdalil dengan ayat tersebut untuk wajibnya mengangkat seorang khalifah. Itu ya. Itu pertama, bahwa beliau tidak sendirian. Ya. Kalau mau dilacak siapa kalau tidak sendirian, kita bisa sebutkan diantaranya adalah Al-Imam dari kalangan mutaakhirin, ada Al-Imam yang tidak diragukan keulamaannya, muktabar beliau, Al-Imam Muhammad Amin As-Sinqiti, ya, rahimahullah ta'ala. Beliau dalam kitab tafsir beliau, yaitu kitab Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'ani bil Qur'an, beliau mengatakan, qala muqayyiduhu afallahu anhu. Maksudnya beliau ini berkata aku, kultu. Kalau bahasa ulama lain kultu atau kulna, kalau bahasa beliau qala muqayyiduhu, ya. Minal wadihil ma'lumi min daruratid dini, bahwa perkara yang sangat jelas dan sudah maklum. Beliau bahkan mengatakan maklum minad din bid darurah. Apa itu? Annal muslimina yajibu alaihim nasbu imamin, bahwa kaum muslimin itu wajib mengangkat seorang imam. Litajtami'a bihil kalimatu, atau tajtami'u bihil kalimatu wa tunafadu bihi ahkamullahi fi ardihi, agar mereka satu suara, tidak saling berselisih, tidak berbeda-beda, dan agar hukum-hukum Allah ini bisa diterapkan di muka bumi. Walam yukhalif fi hadza illa man la yu'taddu bihi. Dan tidak ada yang berbeda pendapat terkait ini kecuali orang yang tidak dianggap memang atau tidak diperhitungkan. Ka Abi Bakar Al-Asam Al-Mu'tazili, yaitu Abu Bakar Al-Asam yang tadi disebut sudah oleh Imam Al-Qurtubi. Alladzi taqaddama fi kalamil Qurtubi, yang sudah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Perlu diketahui beliau mengatakan begini setelah mengutip perkataan Imam Al-Qurtubi yang mengatakan wajib tadi itu, yang kami bacakan di awal tadi. Wa aktsarul ulama ala anna wujubul imamatil kubra bi tariqi syar'i. Dan mayoritas ulama mengatakan bahwasannya wajibnya imamah itu berdasarkan syarak. Berdasarkan syarak. Artinya dalilnya dalil syar'i. Dalil syar'i itu apa? Yaitu antara Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' sahabah, dan qiyas syar'i. Kita mungkin tidak memberlakukan qiyas dalam hal ini. Tapi yang kemudian menjadi, karena qiyas itu mengkiaskan satu hukum dengan hukum yang sudah ada. Suatu fenomena yang belum ada, belum tampak hukumnya dengan sesuatu yang sudah jelas hukumnya dengan kesamaan illat. Nah, tapi untuk khilafah ini tidak ada dalil qiyas. Karena tidak sedang menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Tetapi antara tiga itu. Nah, untuk ayat Al-Quran dikatakan, kama dallat, kata beliau, kata Imam Amin As-Sinqiti,
Kama dallat alaihil ayatul mutaqaddimatu. Sebagaimana itu ditunjukkan oleh ayat yang telah lalu, wa asbahuha, dan yang semacamnya. Jadi beliau setuju dengan istidlal atau istinbatnya Imam Al-Qurtubi. Nah, masalahnya sekarang, apakah ketika Imam Al-Qurtubi berpendapat begitu, ini diingkari para ulama? Apakah Imam Al-Qurtubi ketika berdalil dengan Al-Baqarah ayat 30, itu diprotes para ulama, dibantah oleh para ulama? Tidak. Tidak ada yang membantah beliau. Kan Al-Quran itu bisa dipahami banyak makna. Iya, memang Al-Quran itu banyak maknanya. Kita membaca Al-Fatihah sekali, 2 kali, 3 kali akan muncul makna-makna yang berbeda. Dan apakah itu salah semua? Atau yang benar cuma satu? Tidak. Bisa benar semua. Gitu loh. Jadi istidlal oleh Imam Al-Qurtubi dengan salah satu makna yang bisa diambil dari Al-Baqarah ayat 30 itu tadi, benar begitu. Tidak bisa disalahkan. Meskipun ada yang menafsirkan lain, bukan berarti tafsir beliau salah. Karena Al-Quran itu mengandung banyak makna. Ya. Misalkan khilafah yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala dalam menerapkan hukumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Thair Ashur di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Kenapa Adam itu disebut khalifatullah? Khalifatullah itu pengganti Allah fil ardi, di muka bumi. Karena Allah tidak mungkin turun tangan langsung menerapkan hukum, menghukum siapa yang bersalah. Bukan tidak mungkin, ya. Maha suci Allah dari yang semacam itu, sehingga cukup kemudian makhluknya yang mewakilinya. Jadi khalifatullah menjadi wakil dari Allah dalam hal apa? Dalam hal mengatur urusan dunia. Yang itu melazimkan atau meniscayakan mengaturnya dengan hukum-hukum Allah. Kan menjadi wakil Allah. Kalau yang diterapkan hukum-hukum Londo, itu namanya Khalifatul Londo atau Khalifatul Holanda fil ardi. Iya Pak. Kalau yang diterapkan adalah hukum-hukum buatan rakyat, ya Khalifatul Ra'iyah, bukan Khalifatullah alal ardi atau fil ardi. Nah, disebutnya Khalifatullah fil ardi. Ada makna begitu. Bisa ditarik makna begitu. Meskipun ada tafsiran khalifah itu pengganti, di mana Nabi Adam ini menggantikan makhluk Allah sebelumnya yang dikatakan adalah jin. Ya. Makhluk Allah sebelum manusia adalah jin yang menguasai dunia ini. Lalu kemudian Allah ganti dengan Adam. Maka Adam ini disebut khalifah. Khalifah itu pengganti. Pengganti. Secara bahasa. Anda menikahi seorang janda, itu Anda khalifah sudah. Karena Anda sedang menggantikan suami sebelumnya. Secara bahasa. Secara bahasa. Ya. Jadi, secara bahasa khalifah itu pengganti atau orang yang menempati posisi orang yang sebelumnya atau yang digantikan. Nah, tapi secara istilah atau secara istilah syara atau istilah syar'iyah, ya, ini ada. Jadi maka dalam pembahasan fikih itu biasanya diawali dengan pengertian dulu. Ya, as-salatu lughatan, ad-du'a, istilahan. Nah, jadi salat itu secara bahasa apa? Biar tidak salah paham. Secara bahasa adalah doa. Secara istilah apa? Secara istilah adalah ya amaliyatun, ya adalah aktivitas. Ya, aqwalun wa af'alun, yaitu berupa bacaan-bacaan dan perbuatan atau gerakan-gerakan muftatahatun bitakbiri yang diawali dengan takbir, wa mukhtatamatun bisalam dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian salat secara istilah. Kalau salat secara bahasa tadi doa. Nah, begitu juga khilafah. Khilafah secara istilah apa? Ya tadi menggantikan sesuatu sebelumnya. Nah, kalau secara istilah apa? Secara istilah yang dijelaskan oleh ulama tadi, yaitu kepemimpinan umum umat Islam
di dunia dalam mengatur urusan ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, saya tidak ingin meluas kaitannya dengan ayat itu tadi. Jadi tidak ada ulama yang menyalahkan, beristidlal dengan itu. Justru ulama ini menguatkan seperti Imam Ibnu Katsir tadi, beliau mengutip itu bukan dalam rangka menyalahkan. Justru beliau mengutip itu menganggap itu layak dikutip, layak disebutkan, mu'tabar. Dan beliau tidak menyalahkan, tidak mengomentari ini khata' misalkan begitu. Wa ada istidlalun batilun misalkan. Tidak begitu. Tidak mengatakan ini istidlal yang batil misalkan. Tidak. Yang membatil-batilkan kan orang yang baru-baru saja ini, yang ustadz-ustadz, ya ustadz-ustadz rupiah lah. Iya. Ada itu ustadz yang diundang jadi saksi ahli. Ya menyalah-nyalahkan, beristidlal dengan ayat Al-Quran kaitannya dengan wajibnya khilafah. Nah, habis itu dapat amplop pasti. Atau amplopnya sebelum dia jadi, di amplop di awal, amplop di akhir. Nah, jadi begitu. Jadi istidlalnya Imam Al-Qurtubi ini tidak kemudian disalahkan begitu saja. Lalu kaitannya dengan ayatnya. Ayatnya itu kan tidak membicarakan kepemimpinan umum umat Islam. Tapi kepemimpinan Nabi Adam atau kekhilafahannya Nabi Adam, kemudian Daud tadi, Nabi Daud. Kenapa kok menjadi dalilnya kepemimpinan umum umat Islam? Nah, ini masalah ta'aluk saja. Ta'aluk itu kaitannya apa? Bisa mengaitkan ayat itu dengan kewajiban khilafah yang sedang ada ini. Nah, untuk bisa mengaitkan itu harus ulama. Harus ulama. Orang awam barangkali nggak ada melihat, nggak ada kaitannya ini. Tapi kalau ulama bisa ada kaitannya. Kaitannya apa? Allah senantiasa menghendaki urusan dunia ini diatur oleh hukum-hukumnya, kan begitu. Nah, untuk skala individu, yaitu bisa dilakukan oleh individu. Tapi untuk urusan-urusan publik, itu harus ada yang menangani. Siapa yang menangani? Adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang bagaimana? Kepemimpinan yang menerapkan hukum-hukum Allah. Nah, itulah yang dinamakan khilafah secara istilah tadi. Sudah nyambung belum? Jadi ta'alluqnya itu. Nah, cara mengaitkan. Yeah. Jadi itu kaitannya dengan ayat tadi, kenapa dijadikan dalil untuk khilafah, ya. Nah, meskipun tidak misalkan tidak berdalil dengan ayat itu, bukan menolak istidlalnya Imam Al-Qurtubi dan juga imam yang lain. Tapi masih ada kemungkinan dalil-dalil yang lain itu mewajibkan khilafah. Yaitu dari hadis, ya, sebagaimana tadi dibacakan juga oleh Ustaz Agus, ya, dan juga dari ijma' sahabat. Nah, nanti kita akan bicara lebih lanjut barangkali tentang ijma' sahabat. Ini suara saya menyuruh saya untuk berhenti rupanya. Ya, enggak. Ustaz Agus mau menambahi. Jadi kalau saya tarik jawaban beliau tadi, walaupun multi tafsir, mau jadi 10 tafsir, mau jadi 100 tafsir, itu intinya semuanya nggak ada yang salah. Mau Al-Fatihah itu kalau dibaca 10 orang, mungkin 10 orang beda tafsir akhirnya. Tapi 10-10-nya nggak ada yang salah. Karena apapun dari Al-Quran itu nggak ada yang salah gitu. Kalau saya tangkap jawaban beliau tadi. Tapi saya ingin sak detik aja menyempurnakan beliau. Wajib itu kan berarti kalau ditinggalkan dosa nggih. Gitu Ustaz nggih. Wes aku gak gelem khilafah, berarti aku dosa, Ustaz. Nah, sama jawab ya, Pak. Jadi kasar dengan tadi ya. Aku ndak mau khilafah. Berarti aku dosa berarti ya. Nah, monggo Ustaz, monggo. Di kitab Hasyah Dimyati ala Syarhil Warqad didefinisikan mengenai wajib. Wal wajibu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi.
Jadi wajib itu, ini arti wajib Gus ya, bukan wajib di KBBI Gus, bukan. Ini wajib dalam kitab usul yang terkoneksi dengan buku-buku yang ada depan kita, kitab-kitab yang ada depan kita ini. Sesuatu perbuatan yusabu, ya kan? Sesuatu yusabu, diberi pahala dia ala fi'lihi, karena dia melakukannya sesuatu tersebut. Kebalikannya kalau dia meninggalkan wa yu'aqabu, dan dihukum kena dosa Gus ala tarki, bagi dia yang meninggalkan. Ini bukan kata saya Gus ya. Ini di kitab Hasyiah Dimyati ala Syarhul Waraqat ya kan. Jadi kalau hukumnya sudah wajib, misalkan disebutkan wajib di situ, bahasa Jawa Timur ojo neko-neko wis kah ya kan. Ojo neko-neko, sam'an wa ta'atan. Itu aja yang kita ucapkan, sam'an wa ta'atan. Enggak ada pendapat lain. Ada pendapat lain. Siapa alasan Mu'tazilah tadi? Mu'tazilah. Mau ikut Mu'tazilah, Gus? Ada pendapat lain Mu'tazilah. Ya. Itu pun dia tidak disetujui oleh ulama. Sampai disebut Al-Asam. Dijuluki Al-Asam. Tuli. Budek. Bahasa Gus Nur nih ya. Budek ya kan. Ojo neko-neko. Jadi kalau sudah ulama menyebutkan, kita sama'an wa ta'atan, wajib. Karena nggak ada yang mengharamkan, apalagi memerangi Gus, nggak ada. Memerangi istilah khilafah nggak ada. Dalam sejarah peradaban kitab ini ya memang nggak ada yang memerangi. Yang ada yang tadi itu memang yang membolehkan saja, boleh mengatakan, nggak wajib. Jadi kalau boleh itu Gus, dilakukan monggo, ditinggalkan nggak apa-apa. Itu boleh. Ya kan? Tapi kalau wajib, kebalikannya. Harus lakukan. Kalau sholat misalkan. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk para hadirin. Kalau kita malas untuk sholat subuh, kita harus paksa tubuh kita ini. Untuk diajak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setan pasti akan buat kita malas. Pasti itu. Setan pasti akan mengajak kita, akan membisikkan kita, akan menggoda tubuh kita ini, pikiran kita, hati kita ini agar malas-malesan untuk melaksanakan namanya kewajiban. Bahkan yang sunnah juga kita, kadang-kadang oleh setan dibujuk, wes ojo duha-duhan wes Gus, wes mobil situ Gus, ya kan? Bojone wes situ, mungkin mau nambah maksudnya Gus. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Kalau kita malas, ya kan? enggan memahami konsep khilafah, enggan membaca buku-buku khilafah yang menjelaskan tentang konsep khilafah, enggan bertanya mengenai konsep khilafah, enggan mendakwahkan konsep ini, karena mendakwahkan khilafah sama seperti kita mendakwahkan bab sholat Gus, sama persis, hanya saja yang mengamalkan bab sholat adalah kita secara pribadi, tapi yang mengamalkan konsep khilafah ini memang sebuah institusi. Tidak bisa secara pribadi diamalkan. Jadi sama. Jadi kalau Ustadz, apakah dia akan lewatin ketika nyampe bab Al-Baqarah? Misalkan seorang Ustadz mengajar tafsir Jalalain. Apalagi tafsir Al-Qurtubi misalkan. Dia mulai dari Al-Fatihah. Setelah dia nyampe Al-Baqarah ayat 30. Apakah dia berani mengatakan, Pak, niki nun sewu kita lewatin saja. Karena ini ayat ekstremis. Na'udzubillah min dzalik wa liyadzubillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna astaghfirullahalazim. Kalau sampai muncul kalimat ini na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus objektif bahwa dunia ini butuh wahyu Allah Subhanahu wa taala, guys. Problematika sekarang yang ada, kasus kilometer 50 yang tak kunjung usai, sampai Gus Nur sudah keluar ini ya kan, dari mondoknya, ya. Itu juga belum kunjung usai dan seterusnya. Itu tentu memang membutuhkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini membutuhkan wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah ingatkan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, Quran petunjuk bagi kita. Jangan cari petunjuk yang lain. Termasuk jangan ambil dari buku-buku Plato, buku Adam Smith, jangan kita ambil.
Tapi kita harus jadikan referensi adalah sesuai dengan keinginan kita dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah, yaitu Al-Quran atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan, ya, menambahkan penjelasan dari Kiai Azizi tadi mengenai apakah beda penafsiran. Sebenarnya kalau kita baca kitab, misalkan nih kitab yang dibawa oleh Kiai Azizi, jadi kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayatud Diniyah, ini tulisannya Imam Al-Mawardi. Di sini dijelaskan mengenai al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwwati fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Ketika menjaga agama itu, ketika menjelaskan mengenai menjaga agama, di halaman 18 ada tambahan penjelasan sebenarnya. Tapi para santri-santri liberal ada yang melewati halaman 18, dia cuma ngambil satu halaman aja Gus, dia langsung dia. Padahal di sini ada hal-hal yang memang menjelaskan hal itu. Walladzi yalzamuhu minal umuril ammati asyratu asya'ah. Ahaduha, jadi salah satunya hifdzuddin, menjaga agama. Ala usulihil mustaqirrati. Atas asal usul yang tetap, wa ma ajma' alai salaful ummati, dan apa yang sudah disepakatin oleh salaf al-ummah, fa inna jama'. Kalau ada yang mengamalkan, menerapkan mubtadi'un, menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, mubtadi'un ahli bid'ah au zaghin dzu syubhatin anhu, atau dia melenceng, au dhahalahul hujjatah, maka menjelaskan hujjah kepada dia. Jadi melenceng ini kan apa standar melenceng, Gus? Tentu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai muslim. Standar melenceng tidaknya itu. Wa bayyana lahu shawaba, dan menjelaskan kepada dia, wa akhadhahu bima yalzamuhu minal huquqi wal hudud liyakuna ad-dinu mahrusan, agar, dan menjelaskan itu kesalahan dijelaskan, ya kan, dan ditunjukkan harusnya seperti ini enggak sesuai dengan wahyu Allah, wahai khalifah, wahai imam, enggak sesuai ini, harus luruskan itu, liyakuna ad-dinu, agar agama ini mahrusan min khalalin, agar agama ini dia terjaga dari melenceng-melenceng itu, agar hukum Allah tetap diamalkan, agar hukum pidana Islam tetap diamalkan, bukan ngambil hukum pidana dari Belanda. Wal ummatu mamnu'atun min zalalin, dan umat dilarang dari keadaan yang menyimpang tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kayaknya saya cukupkan saja ya acaranya. Dilanjut bulan depan ya. Dintekno saiki meledak utek jenengan nggih. Kan bahas khilafah ini, mau pengajian ini kita bikin khilafah terus sampai umur kita habis pun nggak akan selesai materinya. Tapi kita akan tarik beberapa kesimpulan. Saya ulang lagi ya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, saya ulangi lagi. Coba nanti pulang dari sini ambil buku kertas kosong sama bolpen, ini PR ya. Sampai list bobroknya zaman sekarang ini, Mulkan Jabarian ini. Ya, kalau kita nggak usah ngomong rezim lah, pokoknya saya melis sing koruptor iki opo ae. Oh ya, bis Transjakarta, batu bara, minyak, macam-macam lah ya, dilus kabeh. Terus pokoknya dari A sampai Z, sama catat semua penyakitnya. Baik dari pelecehan agamanya sampai campur aduk hak dan batil sampai koruptor, tulis kabeh. Terus nanti di akhir ada pertanyaan, adakah semua pelaku maksiat itu, adakah satu saja khilafah dan khalifah? Gitu loh. Itu maksud saya. Sing nggawa duit BPJS iku, oh khalifah. Nggak mungkin, Pak. Nggak ada. Yang bawa uang dana bansos bukan juga, kan gitu ya. Itu maksud saya, paham nggih? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan mau kita di framing oleh orang-orang yang sebenarnya nggak paham khalifah, benci khalifah, wajar wong benci. Maka yang dihembuskan ke jenengan ya ele-ele yang jenenge wong benci, Pak. Nah, tetapi saya tarik kesimpulan dari dua pemateri tadi itu adalah sak multi-multine tafsir, Pak, tetap gak ono salahe. Gitu, kurang lebih gitu saat ini, insyaallah ya.
Baik saudaraku, sampai ketemu di bulan depan nggih. Insyaallah jatuh berapa? 24 nggih. Nggih, 24. Insyaallah kok 24. 21 Ahad malam Senin nggih. 4 minggu lagi. Monggo disiapkan pertanyaannya, bawa saudara, bawa teman, bawa keluarga yang belum paham gitu ya. Dan nanti video ini kalau sudah tayang disimpan, kasihkan anak istrinya, kasihkan cucu-cucunya untuk dokumen di-download. Ya, paham mulai sekarang memang harus diinstal di dalam alam bawah sadar kita khilafah, khalifah. Tapi kalau sama nggak mau ya saya nggak maksa, mau nggak diinstal demokrasi, ya kan apa mana Ustaz? Kapitalis, sekuler, liberal ini monggo kan nggak maksa, ini segoro kok. Sak batang-batang sampean melebur ini insyaallah suci. Namanya ngaji segoro ngoten nggih. Barakallah. Pun nggih kalau saya akhiri mboten napa-napa nggih. Kalau ketemu bulan depan nggih jam mboten jenuh, jam mboten bosen nggih. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di luar ini kalau masih mau ngobrol monggo nyantai-nyantai. Sekarang acara dahar monggo.